Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 10 MIPA 4 ingin mempresentasikan Badan Usaha CEPI Komanditer Pentemsip untuk memenuhi tugas ekonomi dari Bapak A. Marullah SPD. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua yang bernama Munawaroh dan anggota lainnya yang pertama Asip Jailani, yang kedua Fitriani, yang ketiga Leli Nurhidayah, yang keempat Mita Hamelia, yang kelima Noprani Perlanda, yang keenam Sindin Nurrahmah, yang ketujuh Sri Nurmalasari, dan yang terakhir Yolanda. Konten yang akan dibahas kali ini yang pertama yakni pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga tujuan, yang keempat ciri-ciri, yang kelima dasar hukum, yang keenam kelebihan, yang ketujuh kekurangan, yang kedelapan contoh-contoh, dan yang terakhir cara dan prosedur mendirikan. 1. Pengertian. CEPI Komanditer Pentemsip adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. 2. Jenis-jenis. 1. CEPI Barsaham. CEPI jenis ini memiliki karakter yang khas karena CEPI ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku. 2. CEPI Murni. CEPI jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CEPI ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. 3. CEPI Sampuran. CEPI Sampuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun dalam operasionalnya firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenaan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha tersebut dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Ketiga, yaitu tujuan. CEPI dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CEPI pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerjasama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi, masyarakat adanya badan usaha yang legal menurut hukum, misalkan untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang terbentuk CV atau PT. Hal ini bukan tanpa sebab. Bekerjasama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan bekerjasama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum, terlebih di dalam kerjasama tersebut ada transaksi yang nilainya besar. Keempat, yaitu ciri-ciri. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih. 2. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. 3. Sekutu aktif mengelola perusahaan. 4. Sekutu pasif menanamkan modal. 5. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CEPI. 6. Modal pendirinya tidak ada batasan minimal. 7. Syarat pendirinya cenderung lebih mudah. 8. Diakui secara legal. 9. Mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. 5. Dasar hukum. Dasar hukum CEPI karena sifatnya merupakan badan usaha yang diakui legal secara hukum ICI. ICI mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum keberadaan CEPI disebutkan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dasar KUHD Pasal 1921 yang membahas tentang pendirian, pemodalan CEPI dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. 2.
Peraturan Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komunitas, persekutuan firma dan persekutuan pendata. 3. KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran. 3. KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CIPI. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CIPI. 5. KUH pasal 1651 yang membahas tentang perwarisan sekutu. 6. Kelebihan CIPI adalah adanya melihat badan usaha CIPI yang disediakan hukum dan banyaknya perusahaan yang memiliki sebagai badan usahanya itu merupakan kelebihan CIPI. 1. Pendirian relatif mudah, tidak seperti perseroan terbatas CIPI. Pendirian CIPI cenderung lebih mudah untuk dilakukan. 2. Lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal baik dari investor, perbankan dan kooperasi. 3. Lebih mudah mendapatkan modal dan dari internal, kemudian ini karena diinginkan oleh orang-orang yang berada dalam persekutuan. Ini memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan tidak badan usaha. 1. Memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha karena memiliki akta perusahaan yang didaftarkan di notaris. CIPI juga memiliki dasar hukum yang diakui oleh negara. 2. Meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CIPI. Tidak seperti PT yang menyarankan modal awal 50 juta. CIPI tidak ada batasan minimal modal, oleh karena itu CIPI seringkali menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang berskala usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar tetap bisa beroperasi dan berkompetisi. 3. Lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki, pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. 4. Risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. 5. Pengambilan keputusan yang lebih tepat, tidak seperti PT atau keputusan besar dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan dapat melakukan tindakan eksekusi demi kebaikan perusahaan. 6. Perubahan akta yang lebih mudah. Pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pengurus. 7. Sistem pajak yang lebih mudah. CIPI bukan termasuk bentuk badan usaha yang disertai badan hukum. Di satu sisi, hal ini tampak sebagai kekurangan, namun dari sudut pandang pengenaan pajak, hal ini merupakan keuntungan laba yang diterima CIPI saat ini. Tahun hanya dibebani satu kali pajak, yaitu pajak perusahaan. Pemilik yang menerima bagian laba CIPI tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPh. 8. Nama perusahaan bisa sesuai keinginan. Nama perusahaan mencerminkan identitas perusahaan baik dari brand atau berbisnis apa, asal daerah pemilik atau lainnya. Perusahaan yang berbentuk fitted tidak bisa memakai sembarang nama karena adanya kemungkinan perusahaan lain telah menggunakannya. Hal ini tidak berlaku untuk CIPI. Nama perusahaan tidak dibatasi. Kekurangan CIPI. Walaupun demikian, bukan berarti badan usaha yang berbentuk CIPI tidak memiliki kekurangan. Badan usaha berbentuk CIPI juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan yang dihadapi jika Anda memilih badan usaha Anda berbentuk CIPI adalah sebagai berikut. Pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. 2. Sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer
yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan SIPI dibandingkan sekutu lainnya. 3. Kemajuan atau kemunduran SIPI bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten, hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu hal ini memberikan resiko yang besar terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan. 4. Kegiatan ditanggung secara bersama-sama. Hal ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan SIPI. Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada SIPI berkurang akibat kerugian yang ditanggung. 5. Tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup untuk menanggung kerugian, maka sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walaupun harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam SIPI. 6. Modal susah ditarik kembali. Modal yang telah disetorkan pada SIPI sangat susah untuk ditarik kembali, sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan SIPI. 7. Pengawasan dan kekuasaan SIPI sangat kompleks. Yang terakhir, tanggung jawab sekutu komoditer atau pasif yang terbatas bisa mengedorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada firm. Contoh-contoh SIPI. Di bawah ini adalah beberapa contoh SIPI yang ada di Indonesia berdasarkan kelompok bisnisnya. 1. Makanan. Contoh SIPI Catur Pangan Indonesia, SIPI Sapajaya, SIPI Sumber Karya, SIPI Catering Ibu Surabaya. 2. Pabrikasi mesin. Contoh SIPI Bintang Permata, SIPI JMIP, SIPI Industri Kreatif Madiun. 3. Pertanian. Contoh SIPI Sadewa Agri Jaya, SIPI Ipung Prang, SIPI Agrindo, Parman Food, SIPI Bumi Makmur. 4. IT. Contoh SIPI Bahtera Buana, SIPI Global Solusindo Teknologi, SIPI Adisatya IT Konsultan. 5. Perdagangan. Contoh SIPI Galuh Chandra Kirana, SIPI Malino Trading, SIPI Unicorn, SIPI Senandung Ibu Pertiwi. Cara dan prosedur mendirikan. Di bawah ini merupakan cara dan prosedur untuk mendirikan SIPI. Menentukan 2 pendiri SIPI. Sebagaimana syarat berdirinya adalah minimal ada 2 orang atau lebih. Anda diharuskan menentukan siapa 2 orang atau lebih yang menjadi pendiri SIPI. Tidak hanya berhenti di situ saja, Anda juga perlu segera menentukan siapa yang akan menjadi sekutu komanditer dan siapa yang menjadi sekutu komplementer aktif. 2. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk mendirikan SIPI. Pengisian ini biasanya dapat Anda lakukan di kantor notaris. Hal-hal yang perlu diisi adalah sebagai berikut. Dokumen yang telah disebutkan menjadi persyaratan pendirian SIPI. Nama yang akan digunakan di SIPI. Mengisi resume Anda untuk melengkapi tujuan dan sasaran Anda. Nama sekutu yang nantinya akan berkuasa. Pendaftaran tanggal akta biasanya diisi oleh notaris dan lain-lain. 3.
3. Membuat akta pendirian dari notaris. 4. Menghubungkan tanda tangan sebagai pendiri SIPI. Dengan ini, Anda dikukuhkan sebagai pendiri SIPI yang siap menerima keuntungan perusahaan dengan besaran yang telah disepakati bersama. Tidak hanya itu, dengan menandatangani dokumen tersebut, Anda telah menyatakan akan menanggung bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada SIPI dengan konsekuensi masing-masing sesuai peran masing-masing. 5. Mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Surat ini perlu dimiliki untuk menyatakan lokasi perusahaan Anda beroperasi. Surat ini menjadi acuan data pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti nomor pokok wajib pajak, NPWP perusahaan, izin usaha, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Pihak yang dapat menerbitkan SKDP adalah kelurahan setempat. Kebijakan mengenai SKDP bergantung pada daerah setempat. 6. Mengurus NPWP. Setelah NPWP pribadi, Anda diharuskan memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan SIPI. 7. Mendaftar ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan akta notaris, Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan akta pendirian SIPI ke sekretaris pengadilan negeri agar SIPI Anda disetujui di daerah setempat. 8. Mengurus izin usaha. 9. Mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. 10. Pengumuman ikhtisar resmi. Setelah pendaftaran SIPI disetujui oleh pengadilan negeri, prosedur selanjutnya Anda membuat ringkasan resmi yang dipublikasikan sebagai pelengkap lembaran negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mengurus nomor induk berusaha atau NIB di Online Single Submission atau OSS Grammage. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengertian SIPI. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.